berlatar di sebuah desa di Garut Selatan bernama Babakan Purut. Beredar sebuah legenda tentang sosok anjing jadi-jadian yang bernama Ajak. Ajak dalam kepercayaan masyarakat Sunda merupakan manusia yang mempelajari suatu kekuatan namun tak mampu menguasai kekuatannya. Kemudian berubah menjadi sosok manusia berkepala anjing. Setiap 1 tahun sekali, tepatnya di akhir bulan setelah panen ketiga selesai, terdapat 1 minggu di mana desa itu akan sedikit sekali terkena cahaya matahari. Selain karena desa itu berada di antara 2 celah tebing yang tinggi, keberadaan kabut di musim penghujan membuat cahaya matahari sulit menembus tebalnya kabut dan rindangnya pepohonan di atas tebing. Dan konon pada tahun ke-10, pada minggu itu puluhan sampai ratusan ajak akan muncul dari celah-celah tebing, berkumpul dan mengepung desa itu untuk menculik warga desa. Selain dijadikan sebagai budak, para ajak menculik warga desa untuk dijadikan santapan mereka. Hari itu, matahari telah bergeser ke arah barat. Ujang merebahkan diri di bawah pohon mangga besar yang tumbuh di tengah-tengah pesawahan warga. Sembari menikmati semilir angin yang menerpa tubuhnya, mata Ujang tetap fokus memperhatikan domba-dombanya yang tengah meruput di pesawahan warga yang telah selesai dipanen. Ujang, ayo pulang. Hari sudah mau sore. Kata ibuku, hari ini sebelum sore, aku sudah harus berada di rumah. Ujar Soleh terlihat tergesa-gesa. Ujang kemudian bangkit membersihkan rumput yang menempel di bajunya. Iya Leh. Ibuku juga menyuruhku pulang sebelum gelap. Ya sudah, ayo kita pulang. Timbal Ujang sembari bergegas menggiring domba-dombanya untuk segera pulang menuju desa. Terlihat awan hitam mulai menggulung di atas langit, menggantikan sinar matahari yang perlahan menghilang. Di tengah perjalanan, Soleh melirik ke arah Ujang sembari berkata, Jang, kita harus bergegas. Soalnya kata ibuku, hari ini aku harus sudah berada di rumah sebelum matahari terbenam. Iya Leh, ibuku juga berpesan seperti itu padaku. Tapi memang ada apa ya? Biasanya kan ibu kita berdua akan marah ketika kita pulang sebelum sore. Aku juga tidak tahu, Jang. Tapi sudahlah, kita menurut saja. Aku tidak mau dihukum ibuku. balas Soleh setengah bergidik membayangkan raut wajah marah ibunya. Mereka pun akhirnya berjalan menuju desa yang perlahan mulai diselimuti kabut. Saat tiba di sebuah persimpangan, Soleh berpamitan pada Ujang. Aku belok ke arah sini ya, Jang. Jalan ini lebih dekat ke rumahku. Iya Leh. Sampai jumpa besok ya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya berpisah. Setelah sekian lama berjalan, sampailah Ujang di dekat rumahnya. Ia berbelok menuju kandang kambing yang terletak beberapa meter dari rumahnya. Ujang bergegas membuka pintu kandang. Dimasukkannya domba-domba itu satu persatu. Namun saat Ujang sedang menghitung dombanya, sebuah suara tiba-tiba mengagetkan Ujang. Jang, bawa ke sini domba-dombanya, jangan dimasukin ke kandang. Memangnya kenapa, Bu? Kandang dombanya kan di sini. Kan bau kalau dimasukin ke gudang. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat bawa saja ke sini, masukkan ke dalam gudang. Sebelum cahaya matahari benar-benar hilang. Jawab Bu Siti, setengah memaksa. Tanpa berlama-lama, Ujang segera membawa domba-dombanya menuju ke arah rumah. Bu Siti membuka pintu lalu memasukkan semua domba ke dalam rumah. Ternyata Pak Darso, yang merupakan ayah dari Ujang, sudah membuat kandang domba di dalam rumah. Di samping kandang itu pula sudah terdapat tumpukan jerami dan rumput yang jumlahnya cukup banyak. Ujang keheranan, kenapa ayah dan ibunya mengumpulkan rumput sebanyak ini? Memangnya kita mau pergi kemana, Bu? Kok banyak sekali persediaan rumputnya? Tanya Ujang dengan nada keheranan. Sudah, jangan banyak tanya. Segera tutup pintu itu. Tutup juga semua jendela rumah. Perintah Bu Siti pada Ujang. Iya Bu.
Ujang tutup pintu sama jendelanya. Ucap Ujang sembari bergegas menutup pintu dan jendela rumah. Sebenarnya Ujang penasaran dengan semua ini. Kenapa ayahnya membuat kandang domba di dalam rumah? Dan kenapa setiap jendela dan pintu diberi palang kayu? Seolah-olah mencegah pintu dan kaca itu dibuka dari luar. Sementara itu di rumah Soleh, hal yang sama pun terjadi. Domba dan ayam dimasukkan ke dalam gudang dan ditutup dengan rapat. Terdapat tumpukan rumput yang begitu banyak di samping kandang domba darurat yang ada di dalam gudang rumah. Soleh, cepat masuk nak. Bawa domba-dombanya ke sini. Ujar Ibu Soleh, sembari berdiri di depan pintu dengan wajah penuh ketegangan. Iya Bu, emangnya ada apa? Sudah, cepat masuk. Cepat ganti pakaian dan lekas mandi. Tapi ingat, mandi seperlunya, jangan boros pakai airnya. Ujar Ibu Soleh dengan nada tegas. Soleh mengangguk, ia tak berani bertanya lagi, kemudian segera bergegas masuk dan mematuhi setiap perintah ibunya. Kejadian yang hampir serupa terjadi di seluruh sudut desa. Warga segera menutup pintu rumah dengan rapat. Para pedagang sudah tutup sejak tadi siang dan para petani sudah pulang dari ladang sebelum hari beranjak sore. Sementara itu, di rumah Ujang, setelah mandi dan mengganti pakaian, Ujang mengambil sebuah Al-Quran dari dalam lemari di tengah rumah. Seperti biasa, ketika hari beranjak petang, anak-anak di desa itu akan pergi menuju sebuah masjid kecil yang terletak di ujung desa untuk mengaji. Setelah mengambil Al-Quran dan sebuah sarung, Ujang hendak berpamitan pada ibunya. Bu, Ujang pergi ke masjid dulu ya. Ujar Ujang sembari menyodorkan tangan untuk berpamitan. Sudah, hari ini ngajinya di rumah saja, Jang. Sampai seminggu ke depan. Loh, memangnya kenapa, Bu? Nurut saja sama ibu. Anak-anak di desa ini pasti ngajinya juga akan di rumah untuk seminggu ke depan. Ujang mengerutkan dahi, ia makin bingung dengan perkataan ibunya. Namun, ia tak berani membantah. Desa Purut sejak sore itu berubah menjadi desa yang sunyi dan sepi. Warga desa sudah berada di dalam rumahnya masing-masing. Kabut tebal mulai menyelimuti desa itu, menambah suasana mencekam yang perlahan menghinggapi desa. Saat hari mulai menjelang malam, desa itu perlahan berubah menjadi gelap. Tak ada satupun rumah yang berani menyalakan lampu, setiap rumah hanya bergantung pada cahaya lilin dan lampu minyak sebagai satu-satunya penerangan. Ketika malam mulai pekat, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara lolongan anjing panjang dan melengking. Warga desa menyadari itu adalah pertanda bahwa para ajak mulai mendatangi desa itu. Saat itu, di rumah Soleh. Bu, itu suara apa? Soleh takut, Bu. Gumam Soleh sembari memeluk tubuh ibunya. Sejenak, ibunya terdiam, kemudian menoleh ke arah suaminya. Itu hanya suara anjing, Nak. Tidak apa-apa, kan ada ibu sama ayah di sini. Pak, apa Bapak sudah memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci? Sudah, Bu. Tapi Bapak akan coba periksa kembali. Takut ada yang terlewat. Ujar ayah Soleh, sembari beranjak dari duduknya. Ia berjalan pelan menuju pintu dan jendela, mencoba memeriksa kembali palang kayu yang menahan dari dalam. Di sisi lain, keluarga Ujang sedang berkumpul di ruang tengah. Cahaya lampu minyak yang temaram menjadi satu-satunya penerangan. Pak Darso tengah menggantungkan beberapa butir bawang putih di depan pintu. Sementara Ujang dan Bu Siti berdiam di ruang tengah.
sembari memakan singkong rebus yang hanya ditaburi garam sebagai penambah rasa. Ujang bertanya pada ibunya dengan ragu-ragu. Itu tadi gonggongan anjing ya, Bu? Bu Siti menggeleng, matanya bergerak, memandangi sekeliling. Itu bukan anjing biasa, Jang, tapi itu gonggongan ajak. Ajak itu apa, Bu? Ajak itu makhluk buas. Jadi, kita semua harus bersembunyi dari mereka. Makanya, ibu dan bapak menutup semua pintu dengan rapat supaya mereka gak bisa masuk. Benar kata Ibu Jang. Jadi, kamu harus nurut apa kata Ibu. Ucap Pak Darso membenarkan perkataan Bu Siti. Di tengah obrolan keluarga itu, tiba-tiba salah satu domba mereka mengeluarkan suara. Pak Darso segera menghampiri domba itu. Kemudian dengan segera, ia mengoleskan terasi yang sudah dihaluskan pada setiap bibir domba. Tujuannya agar domba terfokus pada aroma terasi dan sibuk menjilatinya, hingga tak lagi menimbulkan suara. Namun suara domba di awal itu sudah terlanjur terdengar oleh salah satu ajak yang sedang berkeliling. Kemudian ajak itu melapor kepada pimpinannya. Yang mulia, sepertinya ada suara dari arah selatan. Izinkan saya memeriksanya. Apa kau yakin? Yakin, Yang Mulia. Baiklah, bawa sebagian pasukan. Periksa daerah sebelah selatan. Ujar sang pimpinan ajak yang bernama Azok. Tanpa membuang waktu, sebagian pasukan ajak segera bergerak. Terdengar suara puluhan langkah kaki mengarah menuju rumah Pak Darso. Setiap rumah warga yang dilewati oleh pasukan itu segera mematikan lampu minyak di rumah mereka masing-masing. Warga ketakutan jika dari luar terlihat ada cahaya. Para ajak bisa saja melihatnya, lalu memaksa masuk ke dalam. Keadaan desa kian mencekam. Tak ada seorang pun yang berani bersuara. Setiap orang bersembunyi di rumah mereka masing-masing, berharap para ajak tak menyadari keberadaan mereka. Sementara itu, di luar rumah Pak Darso, para ajak sudah mengepung halaman rumah. Mereka berkumpul, mencoba mendengarkan, dan mencium bau keberadaan manusia. Namun untungnya, Pak Darso tidak lupa menggantungkan bawang putih di setiap pintu dan jendela rumahnya. Bawang putih itu bertujuan mengaburkan penciuman para ajak yang tidak menyukai aromanya. Di dalam rumah, Pak Darso terdiam. Detak jantungnya semakin cepat. Ia merasakan tubuhnya menggigil. Ketakutan menyelubungi pikirannya. Jika para ajak mengetahui keberadaan keluarganya. Tangan Pak Darso meraih golok yang tergantung di sebuah paku di dinding rumah. Perlahan, ia mengeluarkan golok itu dari dalam sarungnya. Ia terdiam dan berdiri di depan pintu, seolah bersiap menghadapi para ajak jika mereka menyadari keberadaannya. Cukup lama, para ajak mengitari rumah Pak Darso. Namun, mereka tak mendengar tanda-tanda keberadaan manusia. Para ajak pun, satu persatu mulai meninggalkan halaman rumah Pak Darso. Ayo kita kembali. Sepertinya itu hanya suara hewan dari hutan. Seru sang ketua kelompok ajak. Mendengar suara langkah kaki yang perlahan menjauh dengan hati-hati dan perlahan. Pak Darso mencoba mengintip dari balik celah tirai. Di tengah gelap malam yang hanya diterangi cahaya bulan. Samar-samar, Pak Darso melihat sebagian para ajak mulai melangkah meninggalkan halaman rumahnya. Melihat itu, dirinya mulai lega. Segera ia mengalihkan pandangan pada anak dan istrinya yang terlihat ketakutan. Ia bergegas mendekati mereka, lalu berkata, "Bu, kalau kita diam di bawah terus bisa berbahaya. Jika sewaktu-waktu domba kita tanpa sengaja bersuara lagi." Tapi, Bapak sudah mengoleskan bubuk terasinya, kah? Sudah, Bu. Malah Bapak sudah campurkan kecubung di bubuk terasi itu agar domba-domba kita perlahan tertidur. Tapi kita tidak pernah tahu apakah para ajak itu akan kembali mengitari rumah ini atau tidak. Terus,
Kita harus bagaimana, Pak? Kita sembunyi saja di atas loteng para, Bu. Bagaimana? Loteng para adalah sebuah ruangan kecil yang terletak di atas plafon rumah di bawah atap bangunan. Tujuannya untuk menyimpan barang-barang berharga di tempat yang tidak disadari oleh para pencuri dalam budaya di desa itu. Namun, Pak Darso sudah mengubahnya menjadi agak lebih besar. Tujuannya agar bisa digunakan di saat-saat genting seperti ini. Ya sudah, Ibu nurut saja, Pak. Ucap Bu Siti, kemudian bangkit dari duduknya. Ketiga orang itu berjalan dari kamar menuju ruang tengah. Pak Darso mengambil bangku, kemudian meletakkannya di tengah rumah. Di atas plafon rumah, terdapat sebuah tali yang berguna sebagai tuas untuk menarik pintu sekaligus tangga, tempat jalan masuk, menuju loteng para. Bu Siti menaiki tangga itu duluan, diikuti oleh Ujang, kemudian Pak Darso sembari mengangkat bangku yang digunakan sebagai pijakan. Kemudian menutup kembali pintu loteng para itu. Bu, bawang putih ini kunyah dan haluskan, kemudian balurkan ke pakaian Ibu dan Ujang. Ucap Pak Darso kepada istrinya. Bu Siti mengangguk. Segera ia melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Sementara itu, di sebuah rumah di tengah desa, Bu Ijah sedang sibuk menggendong anaknya yang masih bayi. Kebetulan, anak Bu Ijah malam itu sedang sakit panas. Yang bisa Bu Ijah lakukan hanyalah mengompres anaknya dan memberikan ASI agar si anak tak menangis dan mengeluarkan suara yang bisa memancing kedatangan para ajag. Gimana ini, Pak? Anak kita badannya panas, gak turun-turun dari sore. Ibu takut sewaktu-waktu anak kita menangis dan bisa memancing para ajak datang ke sini. Tanya Bu Ijah kepada suaminya dengan nada penuh ketakutan. Keringat mengucur deras dari kening Pak Iman, suami dari Bu Ijah. Takut dan bingung bercampur dalam benaknya. Bapak juga bingung, Bu. Untuk sementara ini kita kompres saja dulu dan berikan ASI terus supaya anak kita tidak menangis. Ucap Pak Iman dengan ekspresi wajah yang dipenuhi kebingungan. Bu Ijah tak menjawab. Ia terus menimang-nimang anaknya, berharap anaknya dapat segera tertidur. Waktu sudah berlalu cukup lama semenjak kedatangan para ajak. Suasana desa masih nampak sepi, tanpa suara sama sekali. Melihat tak ada satupun manusia yang berhasil ditemukan, Azok mulai merasa gusar. Ia memarahi setiap anggotanya yang tidak dapat membawakan satupun manusia ke hadapannya. Kemudian Azok menyuruh anak buahnya untuk kembali menyisir setiap sudut desa dan mencari keberadaan manusia. Dasar kalian tidak berguna. Cepat, cari lagi ke seluruh desa ini. Aku tidak mau tahu. Kalian harus menemukan manusia untukku. Ucap Azok dengan suara rendah namun tajam menusuk ke dalam nyali para ajak lainnya. Singkat cerita, malam sudah mendekati dini hari. Bu Ijah yang sedari tadi menimang-nimang anaknya terduduk di sebuah kursi kayu tua. Ia sudah lelah dan tak kuat lagi untuk berdiri. Di tengah rasa lelah dan kantuk, tak sengaja ASI Bu Ijah terlepas dari bibir anaknya, yang membuat anak itu seketika menangis kencang. Bu Ijah dan Pak Iman yang sama-sama tak dapat menahan kantuk seketika terkejut mendengar suara tangisan anaknya. Segera Bu Ijah kembali menaruh ASI-nya di mulut sang bayi, berharap itu dapat menghentikan tangisannya. Namun semua sudah terlambat. Para ajak yang sedari tadi sudah berpatroli di sekitaran desa itu, langsung mengetahui dari arah mana sumber suara itu berasal. Dari arah pintu, terdengar suara salah satu ajak mencoba mengintimidasi. Kami tahu kalian ada di dalam, kan? Pak Iman dan Bu Ijah hanya bisa pasrah. Tubuh mereka lemas, seolah mengetahui ajal mereka akan segera tiba.
Terdengar bunyi pintu yang didobrak dengan keras. Puluhan ajak langsung memasuki rumah itu. Salah satu ajak mencoba merebut bayi yang berada dalam gendongan Bu Ijah. Wanita paruh baya itu mencoba mempertahankan bayinya sekuat tenaga. Namun tenaga seorang perempuan tak berarti apa-apa bagi para ajak. Terdengar suara tangisan bayi menggema di seantero desa. Begitu pula suara teriakan dan tangisan Bu Ijah memohon agar anaknya dikembalikan. Sementara itu, kondisi Pak Iman sedang dipukuli habis-habisan oleh para ajak. Setelah tak berdaya, mereka mulai memakan tubuh Pak Iman sedikit demi sedikit. Pemandangan itu tepat di depan mata istrinya, membuat Bu Ijah histeris dan berteriak. Ia menangis sejadi-jadinya. Wanita itu berteriak meminta tolong. Namun tak ada yang berani membantu. Bahkan untuk bersuara pun warga desa tak berani. Mereka tahu konsekuensinya jika mereka membantu. Akhirnya para warga memilih untuk diam. Sementara itu, di rumah Ujang, dengan nada ketakutan Bu Siti berkata pada suaminya, "Pak, sepertinya itu suara teriakan Bu Ijah ya?" Iya Bu, Bapak tahu itu Bu Ijah. Dan Bapak tahu dia sepertinya butuh pertolongan. Namun, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, kita hanya bisa berdoa dan berdiam tanpa bersuara, berharap kejadian ini akan cepat berakhir. tutup Pak Darso dengan nada putus asa. Bu Siti terdiam. Ia juga sadar bahwa yang dikatakan suaminya memang benar. Para ajak itu bukanlah tandingan bagi warga desa. Untuk saat ini, mereka hanya bisa diam dan bersembunyi, berharap para ajak tidak menyadari keberadaan mereka. Malam kian larut. Suara teriakan Bu Ijah kini telah hilang sepenuhnya. Warga desa yang mendengar suara teriakan itu hanya bisa ketakutan dan berdiam diri di rumah mereka masing-masing. Dengan rasa takut yang menghantui masing-masing dari mereka. Malam masih panjang dan teror ini masih akan terus berlanjut. Itu dia cerita kita malam ini. Nantikan part selanjutnya tentang legenda ajak ini di video selanjutnya. Akhir kata, saya Rocky, mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan jangan lupa subscribe.